Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kamu tidak ketinggalan narasi-narasi lembut yang menenangkan jiwa. Semoga setiap kata yang kamu dengarkan hari ini menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hatimu. Ada masa dalam hidup ketika semuanya tiba-tiba berubah. Tidak pelan, tidak bertahap, tidak memberi jeda bagi dirimu untuk bersiap. Allah mengguncang hidupmu seolah ingin berkata, bangun. Kamu tidak bisa tinggal di tempat itu lagi. Perubahan itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kamu bayangkan. Seseorang pergi, pekerjaan hilang, rencana gagal, harapan hancur, hubungan berakhir, atau hidup tiba-tiba terasa seperti jalan buntu. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa harus begini? Kenapa harus sekarang? Tapi begitulah cara Allah bekerja. Kadang ketika kamu tidak mau berubah, ketika kamu terlalu nyaman, ketika kamu tidak sadar sedang berjalan menuju tempat yang salah, Allah mengubah hidupmu dengan cara yang memaksamu bergerak. 1. Kamu tidak akan pernah bergerak jika tidak diguncang. Manusia itu makhluk nyaman. Kita bertahan di tempat yang lama, meski hati kita sudah sesak. Kita tetap menggenggam sesuatu yang menyakitkan hanya karena kita takut melepaskannya. Kita tetap memilih jalan yang salah hanya karena kita takut tidak punya apa-apa. Dan Allah tahu itu. Allah tahu bahwa tanpa guncangan kamu akan terus duduk di titik yang sama. Itulah sebabnya ada masa ketika Allah menarik karpet dari bawah pijakanmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memindahkanmu. Allah sudah melihat sesuatu yang tidak kamu lihat, sesuatu yang jauh di depan, sesuatu yang kamu tidak akan pernah capai jika hidupmu tetap seperti kemarin. Maka perubahan itu harus terjadi, mau tidak mau, siap atau tidak, karena jika tidak, kamu akan stagnan selamanya. 2. Allah mengubah hidupmu ketika kamu tidak berani mengubahnya sendiri. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak cocok untuk dirimu lagi, lingkungan yang salah, hubungan yang melemahkan, kebiasaan yang merusak, pekerjaan yang menjauhkanmu dari Allah, atau cara hidup yang tidak mengangkatmu pada derajat yang lebih baik. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu takut kehilangan, takut sendirian, takut memulai lagi, takut gagal, sampai Allah membuatmu sadar bahwa cara hidupmu tidak bisa diteruskan. Allah mengubah keadaanmu supaya kamu berubah. Allah menutup satu pintu agar kamu mau melihat pintu lain. Allah menghilangkan sesuatu agar kamu berhenti bergantung pada hal yang melemahkanmu. Allah menghentikan langkahmu agar kamu berhenti berjalan menuju arah yang berbahaya. Kadang perubahan yang paling menyakitkan adalah perubahan yang paling menyelamatkan. 3. Ketika Allah mengambil, itu tanda Allah akan memberi. Ada masa ketika kamu kehilangan banyak hal sekaligus. Orang, kesempatan, kenyamanan, bahkan rasa yakin terhadap masa depan. Kamu merasa seperti sedang diambil semuanya. Kamu merasa diruntuhkan. Kamu merasa hidupmu diremukkan, seakan tidak ada yang tersisa. Tapi Allah tidak pernah mengambil tanpa rencana.
Allah mengambil sesuatu karena hal itu menghalangi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Hati yang terlalu penuh tidak bisa menerima pemberian baru, maka Allah harus mengosongkan, dan proses pengosongan itu rasanya seperti kehilangan. Padahal sejatinya kamu tidak kehilangan apapun. Kamu sedang disiapkan untuk diberi sesuatu yang jauh lebih baik. Sesungguhnya yang Allah lakukan bukan menghancurkan hidupmu. Allah sedang menata ulang hidupmu agar kamu tidak lagi menggenggam hal-hal yang melemahkan, tetapi menggenggam hal-hal yang menguatkanmu, mengangkatmu, dan menjadikanmu versi dirimu yang lebih baik. 4. Inilah momen ketika Allah mengajakmu naik level. Perubahan yang besar seringkali datang bersamaan dengan ketidaknyamanan yang besar. Bukan karena Allah ingin membuatmu menderita, tapi karena kamu sedang naik tingkat. Kamu tidak menaikkan level game dengan musuh yang sama. Begitu juga hidup. Level baru datang dengan ujian baru. Allah tidak ingin kamu tetap menjadi dirimu yang dulu. Dirimu yang dulu terlalu mudah takut, terlalu mudah terluka, terlalu mudah kehilangan arah, terlalu mudah menyerah. Maka Allah menguji agar kamu naik, agar hatimu lebih kuat, agar jiwamu lebih tenang, agar imanmu lebih kokoh. Jika Allah tidak mengubah hidupmu, kamu akan tetap berada di lingkaran yang sama. Perubahan itu bukan hukuman, itu adalah undangan. 5. Kamu sedang ditarik keluar dari lingkaran yang menghambat tujuan hidupmu. Kadang kamu dipaksa keluar dari tempat yang kamu pikir baik, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu sebenarnya membahayakan perkembangan jiwamu. Allah memaksamu keluar karena kamu tidak akan pernah keluar sendiri. Allah melihat apa yang tidak kamu lihat, niat orang-orang di sekelilingmu, arah hidupmu, takdirmu, dan masa depanmu. Mungkin kamu menangis saat dikeluarkan dari sesuatu yang kamu sayangi, tapi Allah tidak pernah salah mencabut akar dari tanah yang salah, karena Dia ingin menanamnya di tempat yang bisa membuatmu tumbuh, dan kamu akan paham ini. Tapi nanti ketika semuanya sudah terlewati, ketika kamu sudah berdiri di tempat baru yang dulu tidak pernah kamu bayangkan, ketika kamu sadar bahwa jika Allah tidak menarikmu, kamu tidak akan pernah sampai ke titik itu. Ada satu fase dalam hidup manusia yang tidak pernah disukai siapapun, tetapi justru paling sering dipakai Allah sebagai jalan perubahan. Fase ketika hidupmu dijedotkan pada kenyataan. Fase ketika kamu tidak bisa menutup mata lagi dari sesuatu yang selama ini kamu pura-pura tidak lihat. Kamu mungkin sedang berada di titik itu sekarang. Titik ketika semua hal yang selama ini kamu banggakan tiba-tiba runtuh. Titik ketika orang yang kamu percaya ternyata bukan tempat pulang. Titik ketika apa yang kamu pertahankan sepenuh hati justru pergi begitu saja. Dan di momen seperti itu, kamu bertanya, "Ya Allah, mengapa semua ini terjadi sekaligus? Mengapa Engkau biarkan aku jatuh separah ini?" Tapi, bukankah begini cara Allah bekerja? Allah membiarkanmu melihat kenyataan yang paling sakit, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kamu berhenti membohongi dirimu sendiri. Kadang
Allah biarkan sesuatu hancur bukan karena kamu tidak pantas mendapatkannya, namun karena kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Tapi tidak akan pernah berpindah jika yang sekarang tidak dihancurkan dulu. Hidup tidak akan berubah kalau kamu masih nyaman. Allah tahu manusia tidak akan berubah selama masih berada di zona nyaman. Selama hidup masih aman, hati masih punya tempat bergantung. Masa depan masih terasa jelas. Manusia jarang sekali bergerak. Maka ketika Allah ingin hidupmu naik level, Allah akan menggeser semuanya. Digeser dari orang yang salah, digeser dari pekerjaan yang membuatmu menjauh darinya, digeser dari kebiasaan yang menghancurkan tenangmu, digeser dari hubungan, lingkungan, bahkan arah hidup. Dan seringkali cara Allah menggeser adalah dengan menghilangkan apa yang membuatmu lupa bersandar kepadanya, menghilangkan apa yang membuatmu mengabaikan dirimu sendiri, menghilangkan apa yang kamu kira tidak bisa kamu hidup tanpanya. Tapi ternyata kamu bisa, karena begini faktanya. Kadang Allah harus merebut sesuatu darimu agar kamu kembali memegang diri sendiri. Saat Allah memaksa hidupmu berubah, kamu merasa seperti diusir. Apa kamu sedang merasa seperti diusir dari kehidupan lama? Merasa seperti didorong keluar dari sesuatu yang sebelumnya kamu anggap rumah? Sakit? Memang, tapi justru itu tanda paling jelas bahwa Allah sedang memindahkanmu. Bayangkan seekor burung. Selama ia nyaman di sarang, ia tidak akan belajar terbang. Maka induknya perlahan mendorongnya ke tepi, bahkan terkadang menjatuhkannya. Apakah itu kejam? Tidak. Itu tanda cinta. Begitu pula Allah tidak sedang membuatmu jatuh. Allah sedang memaksa sayapmu tumbuh. Tapi karena kamu tidak peka, kamu mengira Allah mencabut kenyamanan. Padahal Allah sedang menyiapkan kekuatan. Allah tidak pernah menghancurkan tanpa tujuan. Semua yang patah dalam hidupmu bukan terjadi sembarangan. Allah tidak pernah bermain-main dengan takdir hambanya. Jika Allah meruntuhkan sesuatu, itu karena bangunan lama sudah tidak aman lagi untukmu. Jika Allah menghilangkan seseorang, itu karena keberadaannya justru menghalangimu. Jika Allah membuatmu kehilangan, itu karena ada ruang yang harus dikosongkan sebelum digantikan. Kamu sedang berada dalam fase pembentukan, dan pembentukan tidak pernah nyaman. Allah sedang mencabut akar-akar yang tidak sehat. Allah sedang mensterilkan jalanmu dari hal yang akan menyakitimu lebih parah di masa depan. Allah sedang menata ulang hidupmu dari awal dengan pondasi yang jauh lebih kukuh. Maka jangan buru-buru mengatakan hidupku hancur, sebab terkadang kamu hanya sedang dibangun ulang. Momen yang menyakitkan adalah momen yang mengubah arah hidup. Coba lihat masa lalumu. Perubahan terbesar dalam hidupmu pasti terjadi bukan saat kamu bahagia, tapi saat kamu tidak punya pilihan selain berubah. Dan itulah momen yang sedang kamu hadapi. Allah sedang memutus rantai yang selama ini mengikatmu. Allah sedang memperlihatkan kebenaran yang selama bertahun-tahun kamu hindari. Allah sedang mengungkap apa yang kamu butuhkan untuk melangkah. Kamu tidak sedang kehilangan semuanya. Kamu hanya sedang diarahkan ulang, secara halus atau secara keras, tergantung seberapa kuat kamu berpegang pada sesuatu yang bukan untukmu. Dan kali ini Allah memilih cara yang keras, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena kamu terlalu berpegang
padahal yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Ada satu hal yang sering disalahpahami manusia. Ketika satu pintu hidup tertutup, mereka mengira itu tanda bahwa semuanya selesai. Mereka merasa tidak punya masa depan, tidak punya arah, bahkan tidak punya harapan. Padahal penutupan itu bukan berhenti, tetapi tanda berpindah. Allah tidak pernah menutup pintu tanpa alasan. Setiap kali satu hal ditarik darimu, sesuatu yang lain sedang disiapkan. Tapi karena kamu sedang berada di tengah luka, kamu tidak melihat apapun kecuali rasa sakit itu sendiri. Kamu lupa bahwa Allah adalah perencana terbaik, dan rencana terbaik seringkali dimulai dari kehilangan sesuatu. 1. Pintu tertutup adalah bentuk perlindungan. Pernahkah kamu memikirkan ini? Seandainya Allah biarkan kamu tetap berada di tempat yang salah, bersama orang yang salah, dengan kebiasaan yang sampai kapanpun tidak akan membawamu ke masa depan. Bukankah itu jauh lebih merugikan? Kadang Allah menutup pintu dengan cara yang sangat keras. Dikhianati, ditinggalkan, gagal, rugi, kehilangan pekerjaan, patah hati, terhempas, dipermalukan. Semuanya terasa buruk, semuanya seperti mimpi buruk yang kamu tidak pernah minta. Tapi nanti ketika kamu sudah pulih, kamu akan melihat kembali masa itu dan berkata, ternyata itu bukan musibah, itu perlindungan. Allah menutup pintu lama karena Allah tahu kamu tidak akan menutupnya sendiri. 2. Kamu tidak sedang diambil, kamu sedang dipindahkan. Saat ini kamu mungkin merasa seperti semuanya direbut darimu. Orang yang kamu sayangi pergi, pekerjaan yang kamu pertahankan hilang, dunia yang kamu bangun runtuh, dan kamu berkata, "Ya Allah, kenapa semuanya Engkau ambil sekaligus?" Tapi yakinlah, apa yang hilang darimu tidak sedang direbut, kamu sedang dipindahkan. Allah memindahkan hatimu dari bergantung pada manusia menuju bergantung kepadanya. Allah memindahkan langkahmu dari jalan yang sempit menuju jalan yang lebih lebar. Allah memindahkan hidupmu dari masa yang buntu menuju masa yang penuh kemungkinan. Jika kamu bisa melihat masa depanmu, kamu akan sujud syukur saat ini juga. Tapi karena kamu belum melihatnya, kamu hanya merasa sakit. 3. Kamu tidak bisa memaksa pintu yang sudah Allah tutup. Ada orang yang terus mengetuk pintu lama. Ada yang memohon agar hidup kembali seperti dahulu. Ada yang berdoa agar seseorang kembali, agar keadaan pulih, agar dunia kembali normal. Tapi untuk apa? Pintu yang sudah tertutup tidak akan dibuka lagi. Bukan karena Allah tidak mendengarkan, tapi karena Allah tahu apa yang ada di balik pintu itu tidak lagi baik untukmu. Jika kamu tahu betapa Allah menjagamu, kamu tidak akan merajuk begitu lama. Kadang Allah menutup pintu agar kamu berhenti berlari kepada sesuatu yang menyakitimu. Dan kadang Allah menutup pintu dengan keras agar kamu tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. 4. Setiap kejadian yang menyakitkan sedang menggeser hidupmu. Kamu tidak sadar sekarang, tapi setiap air mata yang jatuh sedang membawa kamu lebih dekat kepada masa baru. Patah hati sedang menyiapkan ruang untuk cinta yang lebih dewasa.
Kehilangan pekerjaan sedang membuka jalan menuju rezeki yang lebih berkah. Gagalnya rencana sedang menghilangkan rencana yang tidak tepat. Perginya seseorang sedang membuka tempat untuk orang yang lebih tulus. Allah tidak sedang menghancurkan hidupmu. Allah sedang membentuknya ulang, potongan demi potongan. 5. Kamu tidak gagal. Kamu baru mulai. Banyak orang mengira kehilangan adalah tanda kegagalan. Padahal kadang kehilangan adalah tanda bahwa perjalanan lama selesai dan perjalanan baru dimulai. Yang kamu alami sekarang bukan akhir. Ini adalah babak pembuka dari fase hidupmu yang berikutnya. Allah sedang berkata, sudah cukup di sini. Saatnya naik level. Tapi karena caranya lewat kehilangan, kamu mengira hidupmu dipukul jatuh. Padahal kamu sedang dipersiapkan naik. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipilih. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seolah seluruh dunia mengarah langsung kepadamu. Cobaan datang bertubi-tubi, tenang sebentar. Datang lagi ujian baru. Belum selesai satu luka, luka lain menyusul. Kadang kamu sampai berkata dalam hati, "Ya Allah, apa salahku sampai Engkau beri sedalam ini?" Tapi inilah yang jarang disadari orang, bahwa Allah tidak pernah memberikan rasa sakit hanya sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan lembut. Bangun. Hidupmu harus berubah. Dirimu harus tumbuh. Sakit bukan tanda Allah membencimu. Sakit adalah tanda bahwa sesuatu dalam dirimu perlu diperbaiki, dipulihkan, atau diperkuat. Rasa sakit adalah alarm dari langit. Kamu tahu apa yang terjadi ketika seseorang terlalu jauh dari arah tujuannya? Ia mendapat tanda. Tanda itu bisa berupa kehilangan, kegagalan, penolakan, kekecewaan, runtuhnya sesuatu yang dulu ia banggakan. Sakit itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm dari langit. Panggilan agar kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih berada di jalan yang Allah ingin aku tempuh? Allah tidak mau melihatmu terus menyakiti dirimu sendiri dengan pilihan yang salah. Maka Dia mengirimkan rasa sakit agar kamu berhenti. Karena jika tidak disakiti, kamu tidak akan sadar. Allah biarkan kamu tersungkur supaya kamu tidak lari ke arah yang salah. Kadang manusia terlalu keras kepala, terlalu kuat mengejar sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuknya, terlalu lengket pada sesuatu yang sebenarnya membuat hidupnya sempit. Maka Allah melakukan sesuatu yang manusia tidak suka. Allah biarkan mereka jatuh yang membuat mereka tidak bisa lagi berlari ke arah yang salah. Jatuh yang membuat mereka berhenti memaksa. Jatuh yang membuat mereka tersadar bahwa selama ini mereka berjalan tanpa bimbingan. Bukan karena Allah kejam, tapi karena kalau tidak jatuh, kamu tidak akan pernah kembali kepadanya. Rasa sakit mengikis keangkuhan dan mengembalikanmu ke titik rendah yang menyembuhkan. Manusia sering lupa diri saat hidupnya nyaman, lupa bersyukur, lupa berserah, lupa siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi kesehatan, siapa yang memberi cinta. Tapi ketika semuanya ditarik, ketika kamu berdoa sambil menangis, ketika kamu hanya punya Allah untuk bercerita, disitulah kamu kembali menjadi manusia yang rendah hati. Allah meruntuhkanmu untuk meruntuhkan keangkuhanmu, agar yang tersisa dalam dirimu adalah ketulusan, kejujuran,
kejujuran, kesungguhan. Kadang hancurnya hidup adalah cara Allah membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Rasa sakit mengubah orang lebih dari nasihat apapun. Kamu bisa mendengar nasihat setiap hari. Kamu bisa membaca puluhan buku. Kamu bisa berjanji berulang kali bahwa kamu akan berubah. Tapi perubahan itu tidak pernah benar. Benar terjadi sampai sesuatu menampar hidupmu. Itulah kenapa orang yang paling bijak seringkali adalah orang yang pernah terluka paling dalam. Orang yang paling lembut adalah orang yang paling banyak menangis. Orang yang paling kuat adalah orang yang paling sering jatuh. Sakit adalah guru yang tegas tapi paling jujur. Ia memaksa kamu belajar hal yang tidak mau kamu pelajari selama ini. Penguat terbesar sering datang dari kepedihan terbesar. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi setiap kali kamu menangis, setiap kali kamu merasa tidak sanggup, setiap kali kamu merasa hidup terlalu berat, jiwamu sedang dibentuk. Kamu belajar sabar saat dipaksa menunggu. Kamu belajar ikhlas saat dipaksa kehilangan. Kamu belajar kuat saat dipaksa menerima kenyataan yang tidak kamu inginkan. Kamu belajar berserah saat semua jalan tertutup. Rasa sakit itu tidak merusakmu. Ia mengupaskan dirimu dari kelemahan dan menggantinya dengan kekuatan baru. Di balik pedihmu, ada versi baru dirimu yang sedang lahir. Versi yang lebih matang, lebih berani, lebih dekat dengan Allah. Sahabat, jika kamu sampai pada bagian akhir dari narasi ini, ketahuilah satu hal. Tidak ada perubahan besar yang berlangsung tanpa gejolak di dalam jiwa. Kadang kamu merasa hidupmu berantakan, padahal Allah sedang merapikannya. Kadang kamu merasa kehilangan, padahal Allah sedang membersihkanmu dari hal yang tidak baik untukmu. Kadang kamu merasa dijauhkan, padahal Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Apa yang terasa berat hari ini bukan tanda Allah meninggalkanmu, tapi tanda bahwa Allah sedang memegangmu lebih erat dari sebelumnya. Karena saat hidupmu tiba-tiba berubah, saat semuanya terasa tidak lagi sama, saat kamu merasa dipaksa belajar hal yang tidak kamu minta, ketahuilah itulah momen ketika Allah sedang turun tangan dalam hidupmu. Allah sedang menggesermu ke arah yang lebih baik. Bahkan jika kamu belum melihat kebaikan itu sekarang. Dan percayalah, tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Tidak ada satupun kegagalan yang percuma. Tidak ada satupun kehilangan yang tidak diganti. Apapun yang Allah ambil, itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang lebih luas, lebih tenang, lebih matang, lebih sesuai dengan takdirmu. Terus berjalan, terus bertahan, terus percaya. Karena setiap perubahan yang Allah paksa terjadi dalam hidupmu selalu berakhir dengan sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Semua ini Engkau lakukan untuk menyelamatkanku." Semoga hatimu dikuatkan, jalanmu dilapangkan, dan hidupmu dipenuhi cahaya yang menuntunmu menuju takdir terbaikmu. Sampai bertemu di narasi berikutnya di channel Laras Hasanah. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Semoga Allah selalu menjagamu dalam sedih maupun bahagia.